الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Kisah surat Al-Insyirah ayat 7-8. Bekerja keraslah, bersinergi di bulan Ramadan untuk memperkuat nilai iman Islam. Pacu dirimu untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin. Tingkatkan etos kerjamu meski dalam lapar dahagamu. Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, sehingga dapat meraih sukses dan berhasil dalam menempuh kehidupan duniamu di samping kehidupan akhiratmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saat ini saya sedang menuju ke makam santri dan perawat Sunan Perapen, yaitu Mbah Nyai Suren atau Nyai Saren. Beliau memiliki nama asli yaitu Nyai Mabrurah dan merupakan adik kandung dari Syekh Ahmad Jazuli Mbah Adi Werna Tegal. Makam beliau di bukit sebelah timur sebelum gapura area makam Sunan Perapen, Desa Kelangonan, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Sunan Perapen mendapat julukan Paus Islam karena beliau, Sunan Perapen ini, dijadikan pedoman bagi para penguasa. Beliau mempunyai pengaruh politik yang luar biasa. Bahkan beliau memegang kekuasaan penuh dalam melantik raja-raja di pesisir utara Jawa. Bapak Ibu, julukan Paus Islam yang diberikan kepada Sunan Perapen saat zaman beliau menjadi raja tidaklah begitu saja diberikan. Ada kerjasama yang romantis dari berbagai unsur. Kalau sekarang saya menyebutnya lebih keren dengan istilah stakeholder atau para pemangku dari organisasi. Hubungan yang romantis antara atasan dengan bawahan dan pemangku-pemangku kerajaan saat itu yang berkaitan. Saya mengibaratkan sebuah kerajaan atau organisasi itu layaknya seperti sepeda motor. Dari bagian-bagian sepeda motor itulah bekerja sama dengan sangat baik, sehingga ketika sang pengemudi hendak menyetirnya dengan laju cepat, jalannya aman-aman saja, stabil dan terkendalikan dengan baik, karena masing-masing personal tersebut meski punya fungsi yang berbeda-beda, tapi punya tujuan yang sama, yaitu cepat nyampe dengan aman, lancar, dan dampaknya juga sama-sama ingin segera selesai. Nyai Suren atau Mbah Nyai Saren ini, beliau nyantri
sekaligus bekerja sebagai perawat untuk merawat Sunan Prapen. Beliau tidak merasa rendah diri bekerja sebagai perawat Sunan Prapen, meskipun beliau adik kandungnya dari seorang syekh, yaitu Syekh Ahmad Jazuli Mbah Adi Warna Tegal. Karena ketulusannya dalam mengemban tugas sebagai perawat, akhirnya beliau diangkat sebagai wali perempuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber cerita tentang kewalian beliau hanya Allah yang maha mengetahuinya, karena sumber yang saya dapatkan pun hanya berupa tangkapan lisan dari orang-orang tertentu. Di sini saya bisa menyimpulkan siapapun bisa diangkat jadi waliullah kalau memang Allah menghendakinya. Tidak ada yang tidak mungkin. Bicara tentang Paus Islam atau Sunan Prapen dengan ragam prestasi dan kejayaannya, saya jadi teringat dengan ulama, masyarakat, dan pemerintahan. Ada keinginan masyarakat yang mengharapkan agar para ulamanya lebih dari sekedar berkhutbah atau memberikan pengarahan bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan, tetapi juga mencarikan alternatif-alternatif baru bagi pemecahan problem-problem sosial dan ekonomi. Jadi ulama berat? Iya, memang berat. Makanya tidak mudah memberikan julukan ulama pada seseorang, ya karena tanggung jawabnya itu. Sunan Prapen merupakan waliullah yang pernah menjadi seorang raja, pendakwah dan penyebar ajaran Islam, serta seorang pujangga besar di masanya. Beliau adalah orang yang mengubah kitab Asrar dan kemudian digunakan sebagai dasar menyusun Jangka Jayabaya. Selain itu, Sunan Prapen dikenal sebagai empu atau pembuat keris. Karyanya yang terkenal di bidang pembuatan keris adalah keris Anggun-Anggun. Sunan Prapen memimpin Giri Kedaton cukup lama, yaitu mulai tahun 1548 hingga 1605 Masehi. Pada masa kepemimpinan Sunan Prapen, Giri Kedaton berhasil mencapai puncak kejayaan karena meningkatkan perkembangan di bidang rohani dan kekuasaan. Sejak itu, Giri Kedaton terus menyebarkan dakwah Islam sampai ke Kutai, Goa, Sumbawa, Bima hingga Maluku. Dan pada tahun 1568, Sunan Prapen memelopori pertemuan antara Raja Pajang dengan Raja Surabaya, Panji Wiryakrama, untuk mengakui Raja Pajang sebagai Maharaja. Kemudian Panji Wiryakrama menikah dengan Putri Adiwijaya sebagai tanda ikatan politik. Sunan Prapen juga melantik Mbah Lamong sebagai raja. Kemudian pada tahun 1569, Sunan Prapen menetapkan wilayah Keranggan Lamongan ditingkatkan menjadi kadipaten. Pada tahun yang sama, Ronggo Hati dilantik sebagai Adipati Lamongan dengan gelar Tumenggung Surajaya. Peristiwa-peristiwa tersebut membuktikan kekuasaan dan pengaruh Sunan Prapen terhadap para penguasa di tanah Jawa. Keputusan-keputusan yang telah ditetapkannya mendapatkan pengakuan dari para penguasa Jawa. Dan pada tahun 1606 Masehi, kepemimpinannya berakhir. Dan saat itu pula beliau meninggal dunia di daerah Prapen. Sunan Prapen disemayamkan di Undakan bagian atas di Desa Kelangonan, Kecamatan Kebumes, Kabupaten Gresik, sekitar beberapa meter dari makamnya Mbah Nyai Suren. Dari sifat-sifat Mbah Nyai Suren, kita dapat meneladaninya bekerja keras, bersinergi di bulan Ramadan adalah sebuah tantangan yang tidak biasa. Dengan perut lapar melilit, dahaga adalah sebuah tantangan yang harus kita taklukkan
demi untuk memperkuat nilai iman Islam yang menjadi salah satu tujuan kita dalam berpuasa. Dalam konsep Islam, meskipun seorang wanita, manusia apapun jenis kelaminnya adalah ciptaan Tuhan yang paling terhormat dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Kehormatan ini diberikan karena manusia adalah makhluk berpikir, berkarya, dan bekerja. 3 ciri ini merupakan ciri khusus bagi manusia dan menjadi cara manusia untuk mempertahankan, meningkatkan kesejahteraan hidup dan menyempurnakan eksistensinya. Tertuang dalam kisah surat Hud ayat 11. Apa yang diteladankan oleh Mbah Nyai Suren merupakan cerminan dari ayat Al-Quran bahwa bekerja adalah bagian dari pengabdian kepada Allah, dan karenanya beliau ini apa yang telah dikerjakan itu bernilai ibadah, apapun bentuk pekerjaannya, sepanjang pekerjaan tersebut membuatnya eksis dan dilakukan. Pentingnya memilih pekerjaan yang memiliki sifat amanah lagi perkasa atau kuat. Kedua sifat itu harus ada pada seseorang dan akan menjadikan kesempurnaan pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, "Dan hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mengerjakan kebajikan dan berbuat baik terhadap sesama, dan janganlah kamu saling membenci. Sesungguhnya Allah Maha mencintai orang-orang yang berbuat baik." Dalam sebuah riwayat Bukhari, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah SWT berfirman, "Ada 3 kategori golongan yang aku menentangnya kelak di hari kiamat. Lelaki yang berinfak kemudian ditarik kembali, lelaki yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya, dan orang yang memperkerjakan pekerja dan telah mendapatkan hasilnya tetapi tidak memberikan upahnya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini sebuah gambaran bagaimana keromantisan antara Sunan Prapen dan Mbah Nyai Suren, karena Sunan Prapen memperlakukan Mbah Nyai Suren dengan sangat bagus sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dan karena hal itu pula lah Mbah Nyai Suren sangat setia, amanah, dan bertanggung jawab. Tentu saja setiap manusia membutuhkan pekerjaan agar mendapatkan hasil atau upah demi untuk memenuhi dan kelangsungan kehidupannya dan keluarganya. Bekerja merupakan suatu ibadah mulia yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan dengan memiliki pekerjaan, seseorang akan menjadi terhormat dan bermartabat. Islam tidak mengajarkan kepada pemeluknya untuk menganggur, hanya duduk-duduk dan berdiam diri di rumah, tanpa melakukan sesuatu aktivitas yang dapat mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Seorang muslim harus pandai melihat kesempatan atau peluang sehingga menjadi pekerjaan bagi dirinya. Apapun bentuk pekerjaan itu, hargailah, kerjakanlah dengan amanah, karena dari situlah rezekimu berada dan dari situlah nilai ibadahmu berada. Orang yang bekerja atau berusaha untuk mendapatkan penghasilan dengan tangannya sendiri, baik untuk mencukupi kebutuhannya maupun keluarganya, orang seperti inilah dikategorikan sebagai jihad fi sabilillah. Dan dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa Nabi Daud alaihissalam makan dan memenuhi kebutuhan keluarga juga dengan bekerja dan dari hasil usahanya sendiri, tidak dengan meminta-minta kepada orang lain. Selain itu,
Para nabi yang lainnya seperti Nabi Musa alaihissalam dulunya juga bekerja dengan mengembala kambing milik orang lain. Oleh karena itu, dari sini di bulan Ramadan yang suci ini, marilah kita merenung dan kita menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai sarana untuk meningkatkan iman Islam kita. Semoga apa yang kita kerjakan barokah. Sekian dari saya tentang keteladanan Mbah Nyai Suren, tentang bekerja keras bersinergi untuk memperkuat nilai iman dan Islam. Tetap di channel Fahrudin Muiswatin Present. Terima kasih.